tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa IELTS itu is part of evaluation form, or evaluation untuk mengevaluasi English language proficiency teman-teman atau English language level teman-teman, especially for non-native speakers. Nah, kemudian untuk structure dan juga timingnya, bahwa yang dites itu bakal ada 4 skills itu langsung ya. Jadi semuanya dari listening, kemudian reading, speaking, writing itu semua ditesin ya. Semuanya diujikan. Nah, ini beberapa informasi tentang ada berapa sih jenis, ada berapa sih soalnya. Untuk listening section itu ada 40 pertanyaan dan you have 30 minutes. Artinya satu pertanyaan kurang dari 1 menit ya untuk penyelesaiannya, teman-teman. Wah, gimana nih ya? Nanti lihat aja deh. Reading module atau sectionnya itu ada 40 questions juga. Nah, kemudian you're gonna have 3 different texts or 3 different bagian part of the sections. Nah, dan teman-teman diberikan, you are provided, itu bakal ada 1 hour to complete all the tasks untuk bagian reading. Nah, jadi ada 40 questions dan you have 1 hour. Sedangkan writing itu examiners itu bakal ngasih teman-teman 2 different writing task. Jadi ada writing task yang pertama itu bakalan tentang you describe, pendeskripsian bagan, chart gitu ya. Nah, sudah dibantu informasinya dari soal teman-teman bisa membaca. Kemudian yang satunya itu tentang biasanya yang argumentative atau discussion. Nah, kemudian tadi untuk writing ada 1 hour, sedangkan speaking section itu you gonna have 11 sampai 14 minutes itu untuk an interview with an examiner atau trained IELTS examiner-nya, teman-teman. Nah, kriteria atau kriterianya teman-teman tadi sudah melihat sekilas dan itu yes, semua kriteria itu dinilai dan standarnya sama, dan yang hanya bisa menilai itu memang orang-orang yang sudah certified ya untuk IELTS-nya. Jadi tidak sembarangan nanti untuk bisa memberikan penilaian. Oke, sampai sini semoga jelas. Lanjut kita ke scoring. Untuk scoring, teman-teman yang 9 ini dianggap sebagai expert users. Ya, udah lah ya kalau dapat 9 semuanya mah udah dapat golden ticket untuk bisa misalnya sebagai syarat untuk scholarship ya, atau juga syarat untuk bekerja di sana misalnya. Nah, ini 9 are considered expert users, sedangkan 8 dan 7 itu dianggapnya very good, sedangkan yang 7-nya good ya. Sedangkan 6 itu regarded competent. Nah, ya adalah ya berkompetensi, sedangkan 5 itu moderate. Nah, sedangkan ini adalah sebuah note bahwa kalau ada misalnya lebih setengah, misalnya 6,5 atau 7,5, nah itu dianggapnya gimana sih gitu, di tengah-tengah kan. Nah, itu ngikutnya ke the next lowest full point score. Jadi kalau 7,5, yang ngikutnya ke 7, jadinya dianggapnya gitu ya. Dianggapnya levelnya itu sama seperti 7. Jadi considered good. Oke. Nah, gini deh. Teman-teman yang mungkin bisa kita perlu pahami bersama bahwa language proficiency atau language skills dari native speakers itu tidak selalu menjamin dia mendapatkan skor yang tinggi gitu. Misalnya, wah dia mah orang native ya, dia pastilah dapatnya 9 juga bisa gitu. Atau misalnya, wah dia mah everyday misalnya speak in English gitu kan, kayak tanpa henti gitu, terus bisa membuat semacam kesimpulan bahwa wah, I bet dia bakalan dapat minimal 8 deh. Oh, tunggu dulu, tidak seperti itu ternyata. Karena sama juga nih kayak kasusnya kita, orang Indonesia ketika tes bahasa Indonesia belum tentu kan dapat 10. Ya kan?
Nah, tahu misalnya ujian aja kadang-kadang ada yang bahasa Inggrisnya lebih tinggi malah daripada bahasa Indonesia. It happens also to the native speakers of English, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ya untuk bagian itu. We have the same opportunity to get high score or even 9. Kalau teman-teman punya goal, saya harus dapat 9, ini bisa untuk semuanya ya. Maksudnya kesempatan dapat 9 tuh untuk siapapun kok gitu, tidak hanya untuk native speakers. Itu ya, that's what I can say untuk scoring atau juga tentang the possibilities. Kita dapat skornya berapa sih gitu. Oke. Selanjutnya untuk acceptance-nya, acceptance tuh maksudnya kalau IELTS tuh bisa diterima di mana aja sih gitu. Nah, ya kalau di UK, IELTS is commonly considered, teman-teman, terutama ya juga di kampus-kampus di Europe, mungkin teman-teman ada sudah pengalaman atau punya cerita gitu, dapat cerita dari siapa. Sedangkan di US, TOEFL itu banyak digunakan. Karena ini juga sebenarnya kayak maaf ya, barang dagangannya mereka gitu untuk menjadi syarat kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kalau TOEFL tuh US punya, sedangkan IELTS tuh UK sama Australia gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perginya ke Amerika mungkin ya TOEFL cukup kok gitu. TOEFL IBT sih sekarang biasanya. Nah, minimumnya untuk skor itu, nah ini yang menarik teman-teman. Kemarin aku misalnya ada yang dapat 6 misalnya. Saya pernah tuh pernah dapat 6 untuk IELTS, terutama skills writing-nya, reading-nya 7. Dan itu misal kalau dipecah-pecah seperti itu ya. Kemudian overall jadinya kalau di rata-ratain jadi 6,5. Nah, ternyata di sana juga masing-masing kampus, bahkan jurusan di satu kampus pun itu requirement-nya bisa beda-beda teman-teman. Might be different for the requirement. They give you, for example, di sini untuk score requirements selective universities di beberapa university, for example, the University of Chicago, mereka punya standard 7.0. Sedangkan Cambridge itu 6.5. McGill di situ 6.5. Monash-nya 6.0. Nah, itu bisa dilihat ya. Kita bisa cek sih. Nanti teman-teman silakan cek sendiri di kampus yang mau di-apply gitu berapa skor IELTS-nya gitu. Jadi bahkan juga masing-masing skill tuh bisa beda-beda. Misalnya untuk jurusan filsafat, yang sangat dibutuhkan adalah skill membacanya, misal ya, skill membaca dan menulis, dan dia minta membaca menulis 7, sedangkan untuk speaking-nya 6, itu bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk background secara keseluruhan, silakan ada pertanyaan, saya membuka pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan, teman-teman? Boleh di kolom chat. Boleh juga langsung. Question? Tidak. Oke, baik. Semoga antang-antang ini artinya mengerti ya. Oke, terima kasih Putri sudah merespon. Dan selanjutnya kita akan ke satu skill pertama, yaitu listening. Saya punya beberapa pertanyaan ya teman-teman, bisa saling bantu jawab, boleh? Supaya ingat juga nih, tadi kan sudah dikasih tahu ya informasinya. Nah, oke. Listening. Listening ini ada berapa section sih? Keke mau tanya dulu. Kalau skornya di bawah 5 itu udah dapat dipakai. 5, Keke untuk 5 biasanya disuruh tes lagi. Disuruh tes lagi biasanya Keke.
6 lah minimal tuh. Ya, oke. Selanjutnya nih, silakan dijawab teman-teman. Saya akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya kalau ada yang jawab. Oke, how many sections of listening? 4. Oke, 4 sections. Baik. Apakah benar jawaban Hijrah sama Rina? Yes, betul. Teman-teman semua juga yang jawab di dalam hati, belum sempat ngetik juga betul. How many questions? Ada berapa? How many questions? Pertanyaannya berapa nih? Masih ingat nggak? 40, 30, 40, pasnya berapa? 40, 40, dan jawabannya adalah yes, 40 questions. Ya, 40 pertanyaan, teman-teman. Terima kasih sudah berusaha menjawab. Nggak apa-apa, ini ketik aja pokoknya sambil mengingat ya, supaya tetap ingat. Gitu. 4 section, 40 pertanyaan. Berapa lama sih ngerjainnya? 30. Oke, baik. Betul sekali. Cepat ya. Benar. Dan jawabannya benar. Terima kasih. Nah, pertanyaannya kayak gimana? What type of questions? Types of the questions yang bakalan dikerjakan. Apakah multiple choice, ABC-an? Atau misalnya essay? Atau gimana? Pilihan ganda. PG itu pilihan ganda ya, Kakak? Oke, PG, pilihan ganda. Multi dalam 30 menit, Verlina akan mengerjakan soal seperti apa? Oke, Uju ada true and false. Oke, baik. Nah, terima kasih Uju. Ya, teman-teman, bahwa questions, pertanyaannya tuh bakalan bervariasi. Uju tadi menyebutkan ada multiple choice, yes, ada short answer, yes, ada true or false. Nah, itu bakalan muncul tuh. Wadidaw. Aduh, gitu ya. Mungkin pilihan ganda aja udah kayak mana gitu kalau ngerjain apa TOEFL, apalagi kalau banyak modelnya. Kayak gimana lanjut nggak nih? Baru deh tentang bagaimana kita memandang bentuk. Can I look back to the previous text? Bisa nggak kita balik lagi ke soal-soal sebelumnya? Misalnya karena belum selesai, aduh, balik lagi deh gitu. Boleh nggak nih? No, nap. Oke. Okay. Wah, apakah nggak bisa? Yes, nggak bisa. Lagian juga susah nanti waktunya. Ya. Oke. Okay. Kemudian, can I leave a number or some numbers blank? Nggak tahu deh jawabannya di kosongin aja. Nah, boleh nggak tuh kayak gitu? Ntar ngurangin skor nggak boleh aja. Atau nggak boleh? Berkurang. Deh gitu. Siapa tuh? Ya, tinggal dipilih aja kali aja bener. Gitu. Jadi jangan satupun kosong ya. Dan tidak dikurangi. Tenang aja. Ya. Oke. Ya, bolehlah hitung kancing atau hitung bintang. Ada extra time nggak? Do we have extra time to transfer our answers? Nah, enak kali dikasih waktu tambahan. Dan untuk listening itu punya loh. Nah, punya waktu tambahan tapi untuk mentransfer, memindahkan jawabannya. Jadi teman-teman boleh kasih bikin note dulu, coret-coretan gitu ya, ada lembar kertas gitu. Terus nanti bakal dikasih waktu untuk memindahkan jawabannya dari catatan teman-teman tadi ke lembar jawaban. Itu ada extra time-nya, ya. Nanti berapanya nanti bakal tahu, oke? Nah, biar penasaran nggak usah ditanya sekarang ya. Jangan ditanya semua sekarang. Oke. Nah. Boleh nggak nih kalau misalnya we use capital letters for all answers? Bukan lagi ngegas apa gimana gitu ya.
Atau emang lagi pengen ngegas aja, jadi semuanya capital. Kalau keke lagi. Keke bilang boleh, boleh. Ya, jawabannya adalah boleh, yes you can. Ini lebih ke to prevent kalau teman-teman itu ragu ya. Ragu tuh gimana? Dalam menjawab soal-soal di IELTS, itu penggunaan kapital tuh sangat mempengaruhi kebenarannya. Jadi kalau ternyata misal ada nama negara, terus ternyata enggak kapital, itu disalahkan loh. Nah, jadi teman-teman ini harus sangat detail, bahkan sampai titik koma tuh juga harus diperhatikan. Enggak ding kalau titik koma. Berapa banyak ininya apa? Berapa banyak katanya yang dipakai. Maka kalau pakai kapital tuh kan aman ya. Jadi untuk kayak yang perlu atau yang harus pakai kapital, kalau udah kapital ya udah sih gitu. Bisa. Nah, baik, ini adalah lembar jawabannya yang akan teman-teman pakai gitu. Nah, jadi tidak ada tuh misalnya pilihan A, B, C ya, karena semuanya suruh ditulis. Oke, silakan teman-teman lihat dulu, terutama yang belum pernah. Nah, ada 40 soal tadi untuk listening. Jadi masing-masing itu ada lembarnya untuk skills. Ini khusus listening doang. Baik, oke ya. Nah, sekarang soalnya akan tentang apa aja sih, Mas? Gitu. Panggil saya boleh Mas Omar ya. Boleh Bang Omar juga boleh. Bapak, tolong ya, jangan panggil Bapak dulu. Gading boleh aja. Tapi Mas aja. Oke, di sini ada 4 sections tadi ya. Ada 4 sections. Nah, section pertama itu konteksnya adalah social needs. Nah, akan seperti apa sih? Jadi berhubungan dengan kehidupan sosial. Jadi bakal ada conversation between two speakers. Jadi modelnya conversations. Nah, lagi-lagi teman-teman jangan deg-degan dulu. Karena conversationsnya itu juga bukan kadang-kadang ya bisa membantu kita juga untuk mencari jawaban. Kedua, section kedua, konteksnya juga sama, masih tentang kehidupan sosial, tapi dibawakan oleh satu orang. Speech by one speaker. And then for the third section, itu you're gonna have listening section about educational or training. Nah, itu topiknya tentang educational or training topic. Nah, dan itu bakalan dalam bentuk conversation between up to 4 speakers. Nah, bahkan itu ada bisa sampai 3 orang yang ngobrol. Dan yang terakhir itu konteksnya atau topiknya adalah academic subject or academic topic dan only delivered by one speaker. Oke, jadi itu yang akan teman-teman dengarkan. Mangga ada pertanyaan dulu sebelum latihan nih. Habis ini mau latihan deh. Kita latihan speaking ya. Speaking lagi. Listening. Sebelum latihan nih. Jadi teman-teman, kita bakal ada latihan. Nggak usah kaget. Udah siap belajar kan ya? Ya, biasanya pertemuan pertama tuh masih perkenalan silabus loh. Itu zaman kapan ya gitu. Oh, siap kalau keke. Yang lain, kumaha? Ini by the way semua dari Oh enggak ya, udah diceritain saya teman-teman semuanya rumahnya asalnya enggak semuanya dari Jawa Barat ya. Siap 45. Enggak dikasih tips-tips dulu enggak. Gimana Hilman? Mau tips gimana? Pasrah aja lah si Febri. 86 deh kalau salsa. Zian dari Jateng. Tips IELTS-nya 9. Biar dapat 9 tuh gimana gitu. Belajar. Sangat menjawab ya. Sangat menjawab dan memuaskan sekali jawaban saya. Ini ya, ambil nafas dulu. Gak apa-apa. Sekarang misalnya masih bingung, ya ampun katanya.
Kak masih bingung deh, belum paham kata Verlin. Kenapa juga? Karena belum paham. Udah belum paham, udah langsung latihan tuh gimana coba. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kita latihan ya tetap, tidak tawar-menawar. Kita akan latihan. Iya nggak sih latihan nggak sih ini? Oh, oke sebelum latihan Mas tenang, masih ada satu lagi. Jadi gambarannya tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul itu teman-teman akan seperti ini. Kira-kira akan ada 6 jenis pertanyaan yang akan teman-teman kerjakan, ya. Tidak hanya dihadapi atau hanya dilihat, tidak. You're gonna complete, around six different types of questions for IELTS. First, itu tentang form, note, table, flow chart, atau summary completion. Ya, cuma melengkapi ya, completing form gitu. Namanya siapa sih? Gampang kan? Nama gitu. Terus alamatnya di mana, hobinya enggak. Hobi enggak biasanya. Terus nomor kayak gitu. Nomor-nomor, cuma satu nomor gitu. Bisa terjadi loh. Nah, kemudian ada tabel gitu, dilengkapi tabelnya itu bisa. Ya, ataupun juga misalnya ada ringkasan, summary. Kemudian ada close, ada blank spaces gitu kan. Ada space yang kosong yang perlu dilengkapi. Nah, sentence completion mirip sama summary completion. Kemudian teman-teman ada matching, ada menjodoh-jodohkan gitu ya. Asik nih jodoh-jodohin yang ini ada manfaatnya. Dijodoh-jodohin nanti informasinya ada tepat atau belum. Kemudian ada plan atau map juga, ada diagram, labeling ini yang challenging ya. Multiple choice, ada pilihan ganda dan juga short answers. Ada jawaban-jawaban yang untuk pertanyaan-pertanyaan seputar teksnya. Karena bervariasi, ya, ini nih. Karena bervariasi, kalau menurut saya itu malah lebih menarik gitu. Daripada cuman multiple choice doang. Awalnya, sebelum saya juga mengambil tes IELTS ini, saya pun juga merasa was-was ya. Wah, gimana dong? Yang pilihan ganda aja gimana gitu. Dan atau mungkin saya sudah nyaman dengan pilihan ganda gitu. Yang lain nggak tahu deh gitu kan. Susah kan move on dari yang nyaman. Jadi ya gimana ya. Tapi ternyata setelah ketemu sama kayak gini, bervariasi, oh kok lebih menarik ya. Dan bahkan beberapa jenis itu menurut saya lebih asik ngerjainnya. Asik gitu. Tapi nggak sampai ketiduran juga sih. Ya kerjain gitu. Semangat ngerjainnya. Oke. Ya. Pertanyaan? Tidak? Sudah siap? Kerjakan. Mengerjakan latihan untuk listening. Yang perlu disiapkan teman-teman mungkin alat tulis ya. Coba cari atau bisa juga menulis atau mencatatnya di gadget masing-masing boleh. Alat tulis ya. Siapin ya. Oh, udah siap semua jangan-jangan. Autocorrect. Yo. Yo, teman-teman, saya kasih waktu 1 menit nih untuk nyiapin. Karena ujian semakin dekat. Kamu tidak, bismillah dulu. Betul, Indra. Bismillah aja ya, nggak usah sholat dulu. Fokus. Telinganya kan sudah dipasang ya. Sudah ada. Nah, tarik nafas, inhale. Bayangkan yang menarik-menarik. Putri bilang, kuy lah, boleh. Yuk, ya kali nggak kuy. Nah, ini dia. Oke, tatap dulu pertanyaannya, teman-teman. Ya, cukup ya. Siap? 3. Gue berasa kayak apaan sih? Nah, teman-teman di sini lihat ada denah ya. Ada map. Nah, sudah tahu kan harus ngapain? Melabel, memberikan label. 11 nih apa, 12 nih apa, 13 tuh ngapain, apa gitu ya.
sampai 15. Hanya berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5 aja. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Ini sekali aja ya, nggak diputar 2 kali atau 3 kali ya. Ya. Oke. Nggak ada yang protes ya. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here, and you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under-11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. Okay, that's all, teman-teman. That's the end of the listening section. Gimana? Sebelum ngobrol, bisa mencurahkan sesuatu dulu di kolom chat supaya saya tahu perasaan, pikiran, gimana? Percobaan yang pertama. Halo? Halo? Campur aduk perasaannya. Bingung, ada pengulangan, mantap, persiapan, bismillah tidak cukup, auto panas, bingung, wow sekali, bisa ditangkap karena cukup jelas, mendengar bicara dengan lidah yang kaku, bingung. Oke. Ya, baik. Saya senang kalau teman-teman bingung. Senang juga kalau teman-teman merasa campur aduk ya perasaannya. Karena itu tugas saya. Dari bingung itu, nanti teman-teman akan merasa ada semangat ya. Ada semangat untuk, gimana nih, supaya nggak bingung lagi. Nggak apa-apa kan, bingung mungkin karena yang masih pertama ya. Kaget gitu, langsung diberikan kayak gitu. Oke, sudah motak. Nah, ini yang saya berikan itu bukan materi latihan ya. Jadi pas dia ngomong itu tidak yang gara-gara ini materi latihan terus
dipelanin. Enggak, ini tuh emang diambil dari real test. Nah, di sini kita akan coba kupas satu persatu ya, sambil menjawab supaya teman-teman yang lain juga bisa latihan. Saya juga akan putar lagi dikit ya. Oke. Sebentar. You'll hear the library talking to a group of people who are visiting the library. So, here we are at the entrance to the town library. Oke. Di mana mereka? The entrance ya. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised. Udah muncul belum jawabannya? Belum ya? Ini masih And pengantar. what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. Udah muncul belum jawabannya? Belum, Kak. Belum. Ya, belum. Betul. Tuh udah tahu. Yuk, gaskan. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study so udah peacefully. Sebut tuh. Jadi jawabannya yang mana? 11? Hahaha. Keren. Age ya. Jawabannya age semua. Reference books. Satu informasi teman-teman. Dan ini fatal kalau salah. Kalau di sini lihat instruksinya. Choose 5 answers from the box and write the correct letters. Correct letters. A to I. Jadi, di jawaban itu ditulisnya hanya A, B, C, atau apa sampai I gitu. Kalau menjawabnya itu misalnya tadi reference books, walaupun itu benar, tapi dianggap salah. Itu ya, perhatikan. Perhatikan banget instruksinya. Karena many cases itu bahkan come from this kind of, not attentive behavior gitu ketika membaca instruksi. Nah, jadi instruksinya dibaca, diperhatikan ya. Dan hanya satu aja, Febri, mohon maaf. Hahaha, 4 tuh salah. Canda, gue tahu. Nah, oke ya, jadi jawabannya H. Tadi bilang opposite, bacanya opposite ya. Opposite bukan opposite. Opposite. Teman-teman, tidak harus mengerti every single word. Ya. Tapi perhatikan aja deh. Secara keseluruhan gitu. Ya please dong Kak, gue aja listening tuh udah yang kayak gimana gitu. Ya, perlu latihan aja. Oke? Banyakin listening, nanti akan semakin familiar. Nah, next. Just beyond the librarian's desk on the Tadi kan right ada is a beyond, room. terus ada kata kunci right. Librarian's desk. Oke. Where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. So what's your answer? Tadi sudah kesebut. Jawabannya adalah G, yes. Thank you. Tadi siapa yang bicara, saya nggak bisa ngelihat. Periodicals, ya. Oke. G semua. Tuh, banyak yang benar. Oke. Ada yang bukan G? G semua kayaknya ya. Oke. Anggap aja sama. Oke, next. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. Large room, ngomong.
Ternyata bahasa Inggris pun bisa digituin ya. Kayak kita kan misalnya mau bilang gede gitu. Gede. Tapi di Jawa bagian mana gitu, bilang gede itu kalau gede banget ya, gede gitu, gede. Gede gitu. Ternyata bisa large area. Oke, nggak lucu ya? Enggak sih, maksudnya emang kayak gitu. Enggak sih, anggap aja lucu. Nah, There is fiction in the shelves on the left and non-fiction materials on your right. And on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too later in the year. oke. Mana jawabannya? Udah nemu belum? D. Delta, Depok. Dili. Oke, local history collection. Aha. Oke, yup. That's the answer. Nah, tipsnya adalah, siapa tadi nanya-nanya tips? Nah, jadi emang pengecohnya itu macam-macam. Kalau di sini biasanya pertama, kayak di sini tadi disebutin ada fiction disebutin, library area disebutin, ada art juga mungkin disebutin. Nah, hal-hal lain yang mengecoh tuh disebutin. Bahkan yang salah gitu. Bisa disebutkan. Nah, tapi jangan kebawa di situ. Artinya, ketika mendengar satu clue, itu jangan langsung, itu jawabannya ya. Didengar sampai akhir dulu. Akhir itu maksudnya sampai tuntas kalimatnya. Ya. Jangan sepotong-potong, nanti salah paham. Beneran deh. Jadi jawabannya D ya. Through the far door in the library, Okay. just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. So what's your answer? Untuk 14. B, Bravo, Bekasi, Bogor, Bandung, Bangka Belitung, oke, Bali, terima kasih, semua sama ya. Bontang, ada daerah Bontang. Batang kalau di Jawa Tengah. Mohon maaf, Rina kenapa AB? Pasti dia typo. Ya ampun, gue typo, benerin. Oke. Jangan typo ya, nggak ada maaf pokoknya kalau typo kalau pas waktu tes. Ya. Kalau nggak darah malah kasih tahu. Kalau nggak plat motor. Oke. Iya, tenang Rina. Sian Rina loh. Dibully satu Nusantara gara-gara typo. Nggak boleh. Okay. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. What's your answer for this? 15. F. All right. So, you've got the same answer. F semuanya. Oke. Flores ya. Baik, F semua. Sip. Multimedia room. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu semua, ya udah for the rest of the listening. It was originally the art collection. Hanya But that's ya. Maksudnya hanya pelengkap dari materi listening itu. Nah, baik teman-teman semuanya. Ternyata kan banyak yang bisa menjawab semuanya, malah 5 benar gitu. Bingungnya di mana tuh? Mangga sekarang kita sharing section. Sharing section lagi. Session. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait ini? Yo, silakan.
Jebakan kakak antara pembeda intro dengan yang tidak. Jebakan kakak antara pembeda intro dengan yang tidak. Ini pertanyaan atau pernyataan, Ferry? Saya emang agak bingung. Jebakan kakak antara pembeda. Jadi memang bakalan ada intro sama bagian akhir ya. Kalau kita tidak ada formula khusus yang bisa sekian detik itu bakalan intro doang gitu. Terus sekian detik itu closing. Nggak kayak gitu juga sih, kita nggak bisa menentukan. Tapi yang jelas di depan memang biasa ada intro. Kayak gitu. Gitu ya. Fairly, semoga bisa menjawab. Febri, kenapa gaya bicara British seperti hiperbola lidah daripada gaya bicara US? Suka-suka mereka sih sebenarnya. Karena mungkin, kita nggak mungkin kan nyalahin aksen. Dibilang misalnya orang Jawa Tengah kalau ngomong kayak gitu deh. Kenapa nggak kayak orang Sunda aja? Kalau ngomong bahasa Indonesia, ya terserah dia gitu. Dua masih jawabannya. Tapi beneran deh, kalau masalah aksen itu masalah kebiasaan. Dan itu adalah convention ya. Kebiasaan. Convention artinya tidak tertulis. Dan itu tersebar di area yang memang ada di situ. Dan mungkin di US itu bisa lebih bervariasi karena banyak imigran kali ya. Jadi banyak imigran, sedangkan di British itu beneran kejaga gitu. Dari bahasa-bahasa keratonnya mereka gitu kan, terus dipakai. Dan katanya sih gini ya, Britishnya itu juga ketika di keseharian sebenarnya tidak yang kental-kental banget gitu loh, Feb. Jadi mungkin kitanya aja yang dengernya kok beda ya? Ya sama halnya ketika kita mendengar orang ngomong bahasa Indonesia dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian daerah lain di Indonesia beda-beda gitu aja sih. Jadi nggak tahu juga sih, kenapa orang Medan bahasa Indonesianya kayak gitu. Nggak tahu gue kenapa. Tidak menjawab kan ya, Febri? Ya nggak apa-apa. Silakan dicari lagi jawabannya. Kalau nggak salah pernah dengar speakernya yang sulit didengar, apa ada level-level kesulitannya? Kalau nggak salah pernah dengar speakernya yang sulit didengar. Untuk sebentar. Kalau nggak salah pernah dengar speakernya yang sulit didengar, apa ada level-level kesulitannya? Sudah ada Kak. Ya Kak, untuk nanti speakernya agak kumur-kumur. Mohon maaf ya, bukan kumur-kumur tadi tuh. Cuman lagi makan permen aja, enggak lah. Itu tadi normal dia ngomong, tapi pelan. Emang ya. Tapi nanti ada sih kayak kerasa gradasinya, ada yang lebih cepat gitu. Sebenarnya bukan lebih cepat dan tidaknya sih. Ngerasanya aja mungkin ada lebih cepat dikit. Tapi semakin tadi ke section yang keempat, itu karena topiknya tuh beda kan. Karena ini kan social gitu. Jadi lebih yang sederhana aja deh gitu. Nanya alamat, nanya lokasi, ini ruangan apa. Itu kan level kesulitannya ya biasa gitu. Naik gitu. Nanti bakal ada short answers tuh lebih challenging. Nanti ada juga misalnya topiknya tentang akademis. Yang akademis itu juga lebih challenging ya. Kita lebih ke gini aja deh. Kita dengerin orang ngomong bahasa Indonesia lagi jelasin lokasi sama jelasin topik tertentu di tema-tema yang khusus gitu. Kita aja kan mikir ya. Nah, begitu. Sama juga. Kita tuh memahami itu, listening itu tidak hanya soal kejelasan ngomong, tidak hanya soal vocabulary artinya apa. Tidak. Kalau berpikir seperti itu, masih kurang. Jadi yang sebenarnya adalah pemahamannya guys, comprehension-nya, bukan vocabulary-nya. Nah, jadi orang tuh saat ini kebanyakan cuma dengar kata-katanya tapi nggak dipahami maksudnya. Itu loh. Quote of the day. Gue kok bisa ngomong kayak gitu ya, nggak tahu gue. Kalau hanya sekedar ingin bicara bahasa,
Kak, izin bertanya, kalau buat kerja di luar biasanya lebih banyak pakai TOEFL atau IELTS? Di luarnya, di luar mana dulu? Luar kota, bahasa Indonesia cukup. Nah, kalau di luarnya, luar negeri, di mana dulu? Di Arab. Di Arab pakainya ini beda. Tadi ya, kalau mungkin di Eropa, kayaknya IELTS mungkin gitu ke kalau di apa di Amerika ya TOEFL mungkin. Kalau hanya sekedar ingin bisa bicara bahasa Inggris yang umum digunakan seluruh dunia, aksen mana? Aksen mana aja, boy? Cahyo ya. Ini benar ya, Cahyo. Jadi pernah dengar kan aksen India, aksen Malaysia, aksennya Singapura, aksennya Thailand, China, atau Jepang kalau ngomong bahasa Inggris? Nggak apa-apa, kayak gitu tuh nggak apa-apa. Aksen itu apa ya? Bukan hal yang sangat diperhatikan atau bukan kunci dari komunikasi. Guys, kunci komunikasi adalah pemahaman dari dua belah pihak. Ya, bukan karena aksen. Wah, aku pakai aksen Inggrisnya British terus gitu, di mana-mana. Well, it's okay if you also speak English, but with accent. That's no matter, guys. When you also misalnya pronounce R with clear R, for example, wow, that's very interesting. It's Indonesian style dan orang sana juga ngerti kok, kayak Mexican gitu kan. Kalau bicara yang cepat, memahami gimana Kak? Cepat atau lambat kamu akan terbiasa. Satu kuncinya, banyak listening, oke? Okay? Mostly speakersnya kayak gini Kak atau variasi? Mirip-mirip kayak gini, tenang aja. Mostly, udah tadi. Gokil Kak quote-nya. Nggak tahu aku juga tadi, padahal baru makan. Kayaknya gara-gara makan mie goreng Aceh. Coba. Ayah Sofia hadir, oh ya, oke. Siap Kak, tapi aksen itu mempengaruhi di pronunciation pas speaking nggak? Bisa jadi. Satu kata itu dibaca beda juga bisa. Gitu ya. Bahkan di Inggrisnya sendiri, itu contohnya ngomong kata truck, itu nggak semuanya bilang truck gitu. Bisa truck, or truck, or truck. Kayak gitu. Tapi maksudnya sama, truck gitu ya. Oke. Baik. Kak, saya menyukai aksen British, tapi untuk beberapa vocab itu kan beda sama American. Itu boleh nggak Kak, vocabnya American, aksennya British? Buat saya boleh. Hijrah. Siapa gue juga. Tapi ketika TOEFL, IELTS, walaupun ini dari Inggris, aksenmu tuh tadi ya, mau pakai aksen mana aja boleh. Tapi pertama, katanya benar, pronunciation-nya benar. Ya, pilihan kata, whether itu adalah British atau American, tapi ketika misalnya konsisten tuh bagus, dan itu tinggi, bagus nilainya. Tapi ketika campur-campur pun juga gak ada masalah kok. Misalnya speaking-nya, nanti pas speaking ngomongnya campur-campur, atau pakai aksen India, tiba-tiba teman-teman bisanya aksen India gitu. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Itu pertanyaan maksud saya tadi, Kak, kata Cahyo. Oke, saya baru paham, Cahyo. Saya baru pertama kali dengar Mbak itu speakernya. Agak terkejut gitu pas ujian sama ujian TOEFL. Bukan Mbak itu speakernya. Shock dadakan. Makanya Rapinda harus siap ketemu sama siapa aja, dengar siapapun yang ngomong ya. Mau mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, semua harus coba dengerin. Kalau di listening IELTS, mostly aksennya British atau US British. Media atau web yang menyediakan British belajar listening banyak, Feril. Sorry ya, ini memang banyak ya. Silakan pilih aja, Feril. Aku nggak ada rekomendasi apapun, tapi kalau misalnya mau British ya coba ya entah British Council-nya atau podcast yang dari Inggris, dari yang pakai British gitu. Dengerin podcast boleh, atau yang sederhana bisa di YouTube dulu gitu. Oke. Baik teman-teman, kayaknya asik ya Q&A section-nya. Nggak habis-habis. Seru-seru, aku suka. Siap untuk latihan selanjutnya? Apa? Gitu. Aduh, aku tiba-tiba lapar gitu. Enggak kok, aku tutup. Oh, Ilma udah siap aja. Iya ya, pada squeeze gitu.
Sayangnya apa? Yang lapar. Ya, teman-teman. Jangan banyak-banyak dulu. Nanti kepalanya jadi satu loh. Ya, emang kepala satu ya. Udah. Teman-teman, that's all nih untuk pertemuan kita yang pertama ini. Oke, saya sangat senang nih teman-teman belajar bareng malam kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Aku lapar listening. Wow, Indra ini ya sastrawan sepertinya. Lapar listening. Gumoh nanti Anda banyak listening. Itulah. Dengar banyak aja di YouTube. Febri, ajarin English lah. Oh, it's okay lah. It's easy lah. Tinggal nanti dengar aja di itu. Oh, Singaporean itu yang lucu tuh mirip-mirip sama Chinese, sama Chinglish juga sih itu Uncle Roger. Coba deh dengan Uncle Roger. Semoga bisa lulus ke Turki, amin. Ke Turki perlu IELTS ya. Oke, teman-teman, thank you so much untuk hari ini. Dan apakah keberatan kalau kita ambil foto dulu? Saya mau mau ambil session terakhir sebagai bukti bahwa kita pernah bertemu malam hari ini. Ya oke Mas, emang tadinya saya juga berniat minta foto bersama dulu dengan teman-teman yang lain. Siap. Ya, jadi teman-teman silakan untuk menghidupkan videonya. Kita untuk foto udah bersama. Hilman udah ganteng udah. Itu tuh Mas Hilman tuh